kembali dalam pembahasan dari matematika dasar 1 ya, yang hari ini mau kita bahas adalah dari subbab 3.6 yaitu tentang teorema nilai rata-rata. Oke. Nanti kita akan menentukan nilai rata-rata dari suatu fungsi yang diberikan dan menggunakan teorema nilai rata-rata untuk memecahkan masalah yang relevan. Nah, sekarang di sini ada satu ilustrasi ya. Jadi apakah kita bisa mengetahui Pak Jono ini berbohong atau tidak? Caranya bagaimana? Oke, pertama-tama Pak Jono berkata bahwa dia punya mobil baru nih. Dan dia sudah menempuh 112 km dalam 2 jam tanpa pernah melampaui 55 km per jam. Oke. Apakah Pak Jono berbohong atau tidak? Sebenarnya kita bisa selidiki. Oke, bagaimana cara menyelidikinya? Nanti kita lihat setelah ini. Tapi apakah kita bisa membuktikan gitu ya? Kedugaan kita dia ini berbohong. Tapi bagaimana kita membuktikan bahwa Pak Jono ini berbohong? Nah, pertama-tama kita lihat dulu yang namanya teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata berkata bahwa jika f kontinu pada interval AB dan mempunyai turunan pada terbuka AB ya, pada interval buka AB, maka terdapat suatu C yang ada di dalam interval terbuka AB sedemikian sehingga f aksen C sama dengan FB dikurang FA per B dikurang A. Oke, ini ada tanda kurang seharusnya ya. B kurang A. Oke. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini. Pada suatu titik ya, pada suatu titik C, di mana C ini adalah merupakan anggota dari interval terbuka AB. Kalau kamu cari turunannya, ini akan sama dengan selisih antara fungsi FB dan FA dibagi dengan banyaknya B dikurang A. Oke. FB dikurang FA per B kurang A, ini yang disebut sebagai nilai rata-rata F pada tertutup AB, interval tertutup AB. Oke. Secara fisik bayangkan kecepatan rata-rata pada suatu selang waktu. Nah, kecepatan rata-rata pada suatu selang waktu kita kan bisa menentukannya sebagai ini kan. Oke, ada jarak pada titik B dikurangi jarak pada titik A dibagi dengan kan gitu kan selisih dari B terhadap A. Oke. Nah, kalau gitu sederhananya adalah kayak gini. Bahwa garis singgung yang menghubungkan antara kurva yang dibentuk oleh A, FA dengan B, FB, garis singgung yang dibentuk oleh kurva yang menghubungkan A, FA dan B, FB memiliki gradien yang sama dengan garis singgung di titik C. Gitu loh. Karena kan ini ceritanya nyari garis singgung kan, turunan di titik C gitu loh. Jadi kan berarti mencari garis singgung di titik C. Dan ini ternyata sama dengan ya kan garis singgung, bukan garis singgung juga sih, gradien yang dibentuk oleh kurva yang menghubungkan antara AFA dengan BFB. Gitu ya. Mungkin ada ilustrasinya jadi lebih mudah untuk menjelaskannya. Lihat di sini bahwa yang ini FA ya toh, ini FB. Oke, ada satu kurva yang menghubungkan antara FA dan FB yang melengkung ini ya, ini adalah kurva yang menghubungkan antara AFA dengan si BFB. Sudah. Pada saat FA dengan FB itu kita hubungkan, kita mendapatkan suatu gradien, tentu saja, ya enggak?
Anda mendapatkan satu gradien yang ditandai oleh titik-titik warna hijau ini, garis putus-putus warna hijau. Sudah? Nah, ini si gradiennya ya. Ternyata di titik yang di satu titik C yang ada di antara A dengan B, ya katakanlah di sini, ternyata kita boleh ngambil satu garis singgung yang gradiennya itu, yang kemiringannya itu sama dengan si gradien yang dibentuk oleh si garis putus-putus yang warna hijau ini, gitu. Nah, jadi sebenarnya teorema rata-rata itu adalah ini intinya kan, bahwa ada f aksen C yang sama dengan gradien garis singgung di C, dan ternyata itu sama dengan gradien ruas garis yang menghubungkan antara si AFA dan si BFB. Gradiennya itu dihitung dengan rumus apa? Dengan rumus yang ini, FB dikurang FA per B dikurang A. Kayak gitu ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Kalau begitu kita bisa membuktikan kebohongan Pak Jono ini tadi, ya kan? Pak Jono nggak bisa terus-terusan berbohong sama kita karena kita udah tahu cara membuktikan bahwa dia berbohong. Caranya gimana? Caranya adalah kita memisalkan FT sebagai jarak yang ditempuh dalam T jam. Oke, kita misalkan FT sebagai jarak yang ditempuh dalam T jam. F akan continue dan turunannya itu kita notasikan dengan F aksen T. F aksen T ini menyatakan kecepatan pada saat T. Ya kan, kecepatan sesaat, kita udah belajar sebelumnya. Kalau begitu, menurut teorema nilai rata-rata, mesti terdapat T1 yang merupakan anggota dari interval terbuka 0 sampai dengan 2, sedemikian sehingga kita masukkan teorema rata-rata, teorema nilai rata-rata ya, bahwa F aksen T1 sama dengan F2 dikurang F0 dibagi 2 dikurang 0. Ya toh? F2 kurang F0 berarti ini diambil dari V dikali dengan T-nya. V dikali dengan T sama dengan 2 ya. Oke, tadi ada dinyatakan V. Oh, tidak. Dia hanya nyatain jarak aja ya, 112 km dalam 2 jam. Baiklah, tidak masalah. Berarti kita langsung nyatakan jarak aja ya. Berarti 112, ya kan? Gini, maksud saya gini. Jarak 112 itu untuk T yang sama dengan 2 dan jarak yang sama dengan 0 untuk T yang sama dengan 0. Oke, ini adalah F2 dan yang ini adalah F0. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan kita. F2-nya sama dengan, sebelum ke sini ya, sebelum ke 56, F2-nya itu sama dengan 112, kan gitu kan? F0-nya sama dengan 0, kemudian dibagi dengan T2, kemudian dikurang T di 0. 112 dibagi 2, yang hasilnya sama dengan 50. Iya, 56. Sedangkan tadi Pak Jono bilang dia tidak pernah memacu mobilnya di kecepatan yang lebih dari 55 km. Yang tentu saja salah ya. Dia akan memacu mobilnya dengan kecepatan 56 agar bisa menempuh jarak 112 ini dalam waktu 2 jam. Oke, next. Saya punya contoh untuk menjelaskan tentang teorema nilai rata-rata. Jika diketahui fx sama dengan x pangkat 2, dan x ini merupakan interval yang berada di antara 0 sampai dengan 1, dan ini adalah interval tertutup. Kita disuruh menghitung nilai rata-rata f pada interval tertutup 0, 1, dan menentukan c yang merupakan anggota dari interval terbuka 0, 1, sedemikian sehingga f aksen c akan sama dengan nilai rata-rata f pada interval tertutup 0, 1. Oke, caranya gimana? Ya, prinsipnya adalah kita tentukan nilai rata-rata f pada interval tertutup 0, 1. Dengan menggunakan teorema, kita tahu ini akan menjadi f1 dikurang f0 dibagi 1 dikurang 0. Oke, f1 berarti 1 kuadrat ya kan? Sama dengan 1. Sebelum ke langkah yang inilah ya, saya kasih di sini dulu coret-coretnya nih. Bahwa F1 dinyatakan sebagai 1 karena 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikurang F0, 0 pangkat 2 sama dengan 0, dibagi dengan, kan gitu ya, 1 kurang 0. Oke, sama dengan 1 per 1, yang hasilnya adalah 1.
Oke. Nah, sementara itu f aksen x itu sama dengan 2x. Oke, f aksen x sama dengan 2x. Nah, tadi kita lihat dari teorema nilai rata-rata bahwa f aksen, ya kan, f aksen c ya, f aksen c itu sama dengan f a kurang f b dibagi a dikurang kebalik ya, b dikurang a ya harusnya ya. Benar nggak? Supaya nggak hilap, kita lihat sebentar. Yes, b dikurang a. Sebentar ya, ini harusnya fb dikurang fa. So, here's b, a, b minus a. Sudah? Oke, ini teorema nilai rata-rata. Yang ditanya di soal adalah, C ini apa sih? C ini apa? Ya, dan C ini harus berada di dalam interval terbuka 0,1 sehingga si f aksen C ini akan sama dengan nilai rata-rata F pada interval tertutup 0,1. Ya udah, manfaatkanlah sifat si teorema nilai rata-rata tadi kan. Masukkan f aksen C-nya, dalam hal ini kita gunakan 2x. Oke, 2x-nya ini sama dengan kan gitu kan si fb kurang fa per b kurang a. Di sini kita gunakan f1 kurang f0 per 1 kurang 0 yang hasilnya sama dengan 1. Jadi ini akan ekivalen dengan ya kan 1 per 2. F aksennya tadi apa? 2x ya. Oke, 2x. So 2x-nya akan sama dengan si 1 atau x-nya sama dengan 1 per 2 yang juga merupakan nilai C yang akan memenuhi ya kan yang ditanya tadi gitu. Jadi C-nya adalah 1 per 2. Bisa ya? Next. Kita mau membuktikan ketidaksamaan mutlak sin X dikurang sin Y kecil dari sama dengan mutlak dari X kurang Y untuk setiap XY elemen R. Di sini kita boleh menggunakan si teorema nilai rata-rata. Oke, bagaimana caranya? Mari kita langsung aja ya, lihat gimana caranya. Saya kayaknya akan butuh notes yang besar. Oke, so tadi diketahui ya kan, mutlak dari sin X. Ini dia mutlak dari sin X dikurang sin Y. Ya, ini kecil dari sama dengan XY. Ini akan dibuktikan ya. X kurang Y. So, akan dibuktikan. Akan dibuktikan benar. Caranya gimana? Oke, caranya adalah kita pakai pemisalan. Ini solusinya ya. Kita pakai pemisalan. Kita misalkan fx sama dengan sin X. Sehingga f aksen X sama dengan apa? Cos X. Oke. Jadi, ya kan? Ini kita buat ke dalam konsep teorema nilai rata-rata terlebih dulu. Oke, maksud saya di sini gini. Mutlak dari f aksen X sama dengan mutlak dari cos X. Oke, yang berarti bahwa nilai cos kan di antara min 1 dengan 1 ya. Min 1 sampai dengan 1 nih. Oke. Dimutlakkan, dia itu berarti kecil dari sama dengan 1. Ya, jadi kita kerja di bagian yang positifnya aja. Dan ini berlaku untuk semua untuk semua X kan? Semua X. Bisa aja 0, bisa. Makanya kita kasih tanda kan kecil dari sama dengan 1. Boleh kecil dari, boleh sama dengan 1. Gitu loh maksudnya. Sudah? Nah, baru kita boleh pakai konsep dengan teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata. Oke, apa yang bisa kita buat di sana? Ya kan? Bahwa untuk fx dikurang fy, kita tahu dibagi dengan
X dikurang Y ya, ini akan sama dengan F aksen C. Sudah, ini akan sama dengan F aksen C, dan ini untuk beberapa C, yang merupakan elemen dari ini ya, terbuka XY ya. Oke, C-nya dalam elemen yang terbuka, dalam interval yang terbuka. Nah, kalau kayak gitu, kalau misalnya kita masukkan dalam mutlak, dalam tanda mutlak, ya, jadi maksud saya gini, mutlak dari Fx dikurang Fy, sudah, terus dibagi dengan mutlak dari X dikurang Y. Sebelah kiri dimasukkan dalam tanda mutlak, sebelah kanan juga sama, harus dimasukkan dalam tanda mutlak. So it's F aksen C. Oke. Dan F aksennya ini tadi di mana berkisar? Di sini kan, kecil dari sama dengan 1 kan? Kecil dari sama dengan 1. Oke. Dengan pengetahuan kita mengenai persamaan, istilahnya? Aduh, saya lupa istilahnya ya. Intinya ini bisa dibikin jadi seperti ini loh. Jadi ini tuh ekuivalen dengan mutlak dari Fx dikurang Fy, ya kan? Dibagi mutlak dari X dikurang Y. Dan ini akan kecil dari sama dengan 1. Oke, lanjut. Nah, kalau gitu ini akan ekuivalen dengan mutlak dari Fx dikurang Fy, gitu. Ini dikalikan ke kanan, jadi dia berpindah ruas, kecil dari sama dengan siapa? Iya, mutlak X Y. Mutlak ya, jangan kirain ini nanti 1 lagi, mutlak. Nah, oke. Ini ya kan merupakan bentuk yang sama dengan tadi fungsi kita Fx sebagai sin X, ya enggak? Berarti ini mutlak dari gitu kan, sinus X dikurang F-nya berarti jadi apa? Sinus? Iya, sinus Y. Kecil dari sama dengan yang tadi, X dikurang Y. Apakah sama dengan pernyataan yang kita inginkan sebelumnya? Coba kita geser dulu. Oke, terbukti ya. Terbukti benar ini. Terbukti benar. Biasanya kalau sudah terbukti benar, kita boleh kasih simbol ini, tanda kotak. Boleh seperti ini. Oke. Itu tadi ya. Kita bisa membuktikan ketaksamaan ini dengan menggunakan prinsip pada teorema nilai rata-rata. Nah, jadi demikian materinya untuk teorema nilai rata-rata. Ini ada 2 soal latihan. Boleh dikerjakan tentu saja. Nah, di sini nanti ada yang pertama menghitung nilai rata-rata sedemikian sehingga si G aksen C sama dengan nilai rata-rata G pada interval min 22. Lalu yang kedua adalah membuktikan jika F aksen X sama dengan 0 untuk setiap X pada interval terbuka AB, maka Fx akan bernilai konstan pada selang AB. Nah, apakah ini merupakan pernyataan yang benar ya, yang untuk nomor 2? Kalau gitu, boleh dikerjain dulu. Ya, silahkan dikerjakan. Saya berikan waktu untuk Anda boleh mengerjakan soal ini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan gitu ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Dan demikian pembahasan dari bab 3.6. Sebenarnya ada bab 3.7 yang bercerita tentang persamaan secara numerik. Tapi sesuai dengan silabus kita akan lompat bab ini. Jadi nanti sesudah ini yang kita akan bahas adalah subbab 3.8. Gitu ya, makanya ini dikasih tanda sebagai wawasan gitu aja, jadi nggak untuk dibahas lebih lanjut. Baik, demikian pembahasan subbab 3.6. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.